insya Allah akan dengan agung, bulan yang penuh insya Allah dengan keberkahan, karena tepat kita tepat di bulan Rabiul Awal. Wet kurma. Capean mas kemarin. Tanah Haram Madinah,
jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sholat di Masjid Nabawi, sholat sendiri tanpa sholat berjamaah kita mendapatkan 1000 pahala beda dengan sholat berjamaah. Maka dari itu kita ketika mau masuk masjid usahakan membaca doa sebelum masuk masjid dan mendirikan sholat tahiyatul masjid dan diiringi dengan niat kamu di dalam masjid. Nah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu hampir setiap 5 waktu ada sholat jenazah. Maka dari itu, misalkan mau sholat sunnah, maka nunggu sholat jenazah dulu agar dua-duanya kita dapat. Ya. Sholatnya bagaimana? Pakai bahasanya diri sendiri, karena di sini beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kadang satu yang disolatkan, di sini kadang ada 3, kemudian kadang campur diantaranya perempuan dan laki-laki dan kadang ada anak-anak. Maka dari itu kita sholatkan niatkan di dalam hatinya. Niat saya sholat jenazah mengikuti imam 4 takbiran. Kemudian bacanya sama seperti di Indonesia, yaitu yang pertama bacaan Fatihah, kedua selawat, kemudian ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu atau diiringi dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian baru kita yaitu sholat sunnah agar Bapak Ibu mendapat dua-duanya. Para tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ada 2 azan ya. Ada 2 kali azan, di antaranya jam 4 sebelum subuh ada azan pertama menegakkan tahajud, kemudian jam 5 azan subuh. Jadi ada 2 azan. Kalau tidak ada as-sholatu khairum minan naum, maka itu bukan azan subuh. Yang 4 itu azan pertama menegakkan tahajud. Rahmatullah yang Subhanahu wa taala. Kemudian di samping Masjid Nabawi, disitulah ada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di sana dan Rasulullah dikuburkan di sana juga. Rasulullah wafat di samping Masjid Nabawi, ada di sebelah kiri ketika kita menghadap kiblat. Kemudian di sanalah rumahnya Rasulullah dan kuburannya Rasulullah di sana. Ada 2 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, disitulah yang dinamakan Raudhah, di sampingnya rumahnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Kata Rasulullah, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Di Madinah, Bapak Ibu, yang selalu dikunjungi para jemaah, yaitu yang direbut, yaitu Raudhah. Karena kenapa? Karena di dalam Raudhah tersebut tempat yang paling istijabah. Namun saat ini beda dengan di waktu sebelum corona. Di waktu sebelum corona bebas ya, kapanpun kita bisa masuk. Kalau saat ini hanya diberikan kesempatan 1 kali. Waktunya nanti ya, untuk bapak-bapak nanti jam 5 kumpul di lobi dengan keadaan punya wudu dan asal dipakai dan ID card. Kenapa pakai sal? Agar kita nanti ketika mau masuk ke dalam Raudhah, kita karena kami tidak mengetahui satu persatunya mukanya para jemaah, maka dari itu ID card dan salnya dibawa di sana ya, agar mudah nanti ketika mau masuk. Apa saja nanti dikerjakan di dalam Raudhah? Yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat taubat, kemudian sholat hajat, memperbanyak berdoa di sana. Sebelum diusir
dari petugas jangan kemana-mana. Nah, nanti ketika selesai sholat biasanya langsung diarahkan ke sebelah kanan, nanti kumpul di luar, nunggu dulu di luar, kemudian langsung ziarah ke Rasulullah. Karena beda saat ini peraturannya di sini setiap harinya berubah. Maka dari itu nanti kami briefing lagi ketika mau berangkat ke Raudhah. Kami harap kepada Bapak Ibu tepat waktu ya, jam 5 bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu setelah selesai sholat maghrib pulang dulu ke hotel makan malam. Setelah selesai makan malam langsung kumpul di lobi, berangkat bersama-sama dengan Mbak Rima untuk sholat isya. Setelah selesai sholat isya langsung menuju ke antrian. Insya Allah nanti kami yang mendampingi ke tempat antrian, dan ibu-ibu masuknya bersama Mbak Rima, karena kalau laki-laki nggak boleh barengan sama ibu-ibu masuknya. Kami hanya mengantarkan ke pintu antrian. Kemudian untuk ibu-ibu pakaiannya hitam ya, pakaiannya hitam, ID card sel dibawa. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, bagi bapak-bapak jam 5 sudah kumpul di lobi dengan keadaan punya wudu. Bagi ibu-ibu setelah selesai sholat maghrib pulang ke hotel makan malam dulu. Setelah selesai makan malam langsung menuju ke lobi ya. Jadi berangkatnya sholat maghrib sudah berpakaian hitam-hitam sampean agar nanti cepat ya, karena waktu dari maghrib ke isya sangat cepat. Maka dari itu sampean mau berangkat sholat maghrib harus berpakaian hitam semuanya. Bapak Ibu, karena kita hari ini hari pertama jam 11:30 nanti kita kumpul di lobi untuk persiapan menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat zuhur. Berangkatnya bersama-sama. Jadi nanti berangkatnya bersama-sama dari bis 1 dan bis 2 bersama-sama. Nanti misalnya ibu-ibu di pintu lurus 25, ibu langsung menuju ke pintu 25. Bapak-bapak nanti belok sedikit ke sebelah kanan langsung menuju ke pintu utama ya, bersama-sama nanti kumpul lagi jam 11:30. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami himbaukan kepada Bapak Ibu semuanya di hotel kita ya, karena pasti ada min plusnya ya, hotel kita dekat dengan Masjid Nabawi dan di hotel kita agak kredit liftnya. Maka dari itu ketika ada informasi misalkan jam 11, sebelum jam 11 Bapak Ibu sudah persiapan. Jadi kami harap yang pertama nanti ini jangan sampai ketinggalan satu orang pun, karena kesempatan kita hanya satu kali untuk menuju ke Raudhah ya. Kalau nanti kita misalkan ketinggalan nggak bisa barengan, maka kami tidak bertanggung jawab untuk memasuki lagi ke dalam Raudhah, karena dari muasasah kita hanya diberikan kesempatan satu kali. Semua travel terkadang Bapak Ibu, karena kami pengalaman ya, terkadang ada yang tidak mendapatkan tasrih Raudhah. Nah, maka dari itu kami harap kepada Bapak Ibu semuanya nanti tepat waktu. Bagi bapak-bapak jam 5 sudah berada di lobi semuanya dengan keadaan punya wudu, dan pakaiannya bagi bapak bebas asalkan bawa sal dan ID card. Kemudian ibu-ibu ya setelah selesai sholat maghrib, Bapak Ibu untuk ibu-ibu pulang dulu ke hotel makan malam. Jadi restorannya karena liftnya beda, ada di R, ada di M ya. Jadi di antaranya dua itu, R dan M lantainya. Soalnya liftnya di sana beda. Maksudnya menuju ke restoran ya. Lobby E ya, restorannya di antaranya M dan R. Makanya tiba
kali Bapak Ibu sarapan pagi setelah selesai sholat subuh menuju restoran, karena besok kita ada agenda stitur ya, stitur di luar Masjid Nabawi, di antaranya Masjid Kuba, kemudian Kebun Kurma, Jabal Uhud, dan melewati Masjid Qiblatain dan melewati Masjid Sabah Masajid. Jadi kita mulai saat ini padat sampai 3 hari ya aktivitas kita. Maka dari itu kami harap kepada Bapak Ibu memperbanyak minum air putih, jangan minum air yang dingin karena di sini cuacanya masih panas. Mungkin saat ini lebih dari 40 derajat. Maka dari itu besok misalkan yang punya payung, kopi, kacamata hitam dibawa karena panas. Nanti kita check-in hotel dulu, kita bagi-bagi kunci. Insya Allah hanya 2 lantai yang beda Bapak Ibu. Ada di lantai 2 1 kamar, ada di lantai 4 1 kamar. Selebihnya itu ada di lantai 5 semuanya. Kami sudah berusaha ke tim untuk dijadikan 1 lantai, maka di lantai 5 sudah full. Jadi mohon maaf, ada 2 kamar yang beda lantai, ada di lantai 2 dan lantai 4. Ente baterai. Santai dah. Nomor juga. Ya, power A54. Power bank. A54. Oke. Ini kamar Samsung ini. Ini kamar Samsung ini.